pertama ini. Jadi kenapa disebut degeneratif? Mungkin ini saya nggak tahu ini apakah dari IPG-nya ya. Ada beberapa kita mengikuti awalnya kan jadi satu ya dulu, kemudian dietetik ini kita pisahkan. Kok dietetik dari dulu dipisahkan, patofisiologi yang jadi satu ya, gitu. Jadi ini pisahkannya untuk yang semester ini ada praktikum dan teori, tapi dari dulu memang sudah sendiri. Kita bedakan karena memang mulai dari asesmennya, ya, diagnosis dan sampai ke intervensinya itu eh, berbeda begitu ya, konsep-konsep secara umum gitu. Eh, kita masuk ke penyakit degeneratif ya. Sebenarnya apa sih penyakit degeneratif ya? Meskipun saya sudah tampilkan kemarin di jadwal kira-kira case-case apa saja yang akan teman-teman pelajari, kurang lebih teman-teman bisa menginikan ya, apa namanya, mendapatkan gambaran degeneratif itu seperti apa gitu ya. Ini Mohon penyakit maaf, permisi Bu Rati. ya. Suaranya Kenapa? terlalu kecil. Suaranya kecil, Iya. terus gede nanti ya. Oke, penyakit degeneratif ya. Ini adalah istilah medis untuk menjelaskan ini cara definisi begitu ya, suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh. Kemunduran degeneratif ya. Jadi dari keadaan normal mundur itu menjadi lebih buruk ya, bukan lebih baik dalam artian berkurang segalanya ya. Berkurang dalam hal tertentu, mungkin ada beberapa yang kondisi yang justru meningkat, misalnya stres oksidatif, tapi fungsi sel tubuhnya ini mengalami kemunduran. Nah, umumnya penyakit degeneratif ini berlangsung secara kronis, jarang. Kalau bedanya itu ya, kalau nanti dengan akut, kalau apa infeksi, penyakit tergolong infeksi itu biasanya penyakit menular dan umumnya berlangsung secara akut dalam artian tidak berlangsung kronis ya yang cukup lama. Kalau sudah tertangani sumber infeksinya ya selesai permasalahannya begitu. Sehingga karena ini ciri khasnya adalah kemunduran fungsi sel terkait dengan tidak menular dan kronis. Nah, ini seringkali memang proses-proses penyakit degeneratif ini mengiringi proses penuaan atau terjadi seiring bertambahnya usia. Sehingga nanti teman-teman banyakkan ketika kasus-kasus penyakit degeneratif menemukan kondisi di lapangan itu yang dihadapi adalah orang-orang dengan usia dewasa, cenderung usia dewasa tua ya 45 tahun ke atas, 50 bahkan sudah masuk dalam kategori elderly. Intinya sudah ini ya itu yang dihadapi. Meskipun ada juga penyakit degeneratif yang muncul pada masa anak-anak misalnya, tapi umumnya ini nanti akan berbeda dari risk faktornya maupun beberapa terapi yang berbeda begitu. Umumnya karena fungsi-fungsi sel tubuh tadi yang menurun ya. Kalau pada anak-anak kita temukan juga ada DM tipe 1, beberapa kelainan degeneratif ini yang muncul ya, misalnya dia kondisi dislipidemia tinggi itu biasanya ada pemicu, apakah faktor-faktor genetik erat kaitannya dengan itu, faktor keturunan ataupun yang sudah muncul dari kelainan dari ini yang bisa terdeteksi, umumnya seperti itu. Ya, kalau pada penyakit degeneratif yang dimaksud di sini itu apa ini berawal dari kondisi yang normal dengan diiringi sehingga nanti uh, risk faktornya tentunya akan banyak berbeda ya. Banyak di sini tergolong penyakit degeneratif seperti ya yang teman-teman pelajari yang lalu juga ya di patofisiologi itu. Jadi obesitas, hipertensi, DM, dislipidemia, stroke, PKP, gagal ginjal, kanker. Ya, sebenarnya sangat luas banget, sangat banyak sekali yang bisa kita angkat topik-topik untuk case ya penyakit degeneratif dan ini cukup banyak ditemui di rumah sakit gitu. Namun memang keterbatasan tidak bisa seperti kasus osteoporosis ya, menopause atau kasus-kasus banyak pada lansia osteoartritis ya,
penyakit keradangan itu umumnya jarang pada usia yang muda karena ada peran hormon estrogen, ya, peran-peran eh, berbagai struktur lain yang menunjang yang masih dalam kondisi optimal. Nah, ini muncul ketika kondisi apa ini adanya penurunan tadi, ya. Lagi yang tadi sampai kondisi kanker. Meskipun beberapa kanker itu juga relatif banyak juga muncul di usia muda, ya, dengan beberapa tipikal misalnya pada wanita, kanker payudara, kemudian kanker serviks itu memang banyak kan muncul di usia reproduktif justru, ya. Tapi banyak juga pada kasus-kasus lansia yang dia dengan kemunduran itu sel-sel kanker ini bisa berkembang begitu yang awalnya mungkin tidak sudah ada mungkin faktor genetik, ya, yang bisa muncul ini akan terpicu dengan banyak beberapa fungsi penurunan sehingga memang nanti banyak yang juga kita temui di rumah sakit kanker GI tract, ya, kanker pankreas, terutama karena fungsi-fungsi hormonnya dan lain-lain, karena habit kita dan lain-lain itu memicu kanker-kanker ini, itu ya, sampai proses-proses gagal ginjal, fungsi ginjal yang tentunya tidak pernah berhenti, ya, menyaring dan lain-lain. Ini dengan bertambahnya usia dipicu dengan habit yang kurang baik. Nah, ini juga memunculkan munculnya itu di usia tua. Tapi sebenarnya risk faktor yang apa ini yang ini itu sudah terjadi di usia muda sehingga ini pentingnya, ya, kajian-kajian terkait dengan penyakit degeneratif ini beda dengan infeksi, gitu ya. Ketika degeneratif ini kita harus nanti pada kasus-kasus ini teman-teman mendapatkan apa ini kasus seperti ini itu harus jeli, harus detail menanyakan terkait dengan risk faktornya tadi, misalnya sudah berapa lama. Jadi bukan oh ya di rumah sakit pasien menderita DM karena ada DM itu yang baru muncul memang karena terpicu kondisi penyakit yang sering itu ini apa namanya gestasional diabetes mellitus, ya, pada kondisi kehamilan itu ada yang nggak ada riwayat DM, nggak ada, tapi begitu hamil dia ada bisa memicu terjadinya peningkatan atau munculnya itu pada lansia baru di usia 60 beda dengan ketika DM itu sudah muncul di usia akhir 30 atau 40. Nah, ini penting teman-teman untuk memprediksi juga bagaimana health-nya, kemudian lifestyle-nya dan juga prognosis penyakitnya. Jadi misalnya, oh ini sudah 4, teman-teman nanti ketika ini menanyakan sudah berapa lama penyakit ini diderita, ya. Selain teman-teman nanti tahu menghubungkan dengan banyak risk faktornya, oh sekarang kok pasien DM itu katanya gemuk gini, kok ini kurus yang saya hadapi. Ya memang pada kondisi dia sudah misalnya DM-nya mungkin sudah 20 tahun ketika PESA ini. Di awal dulu dia gemuk misalnya, oh ya Mbak saya dulu sampai 80 sampai 90 terus kena DM, kemudian kan karena sel-sel apa ini tubuhnya kelaparan dan lain-lain, seberapapun ininya juga nggak akan optimal sehingga sel-selnya kelaparan akhirnya akan berangsur-angsur menjadi kurus, kering, ya, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman harus tahu perjalanan-perjalanan penyakit seperti ini sehingga nanti ada ini untuk menanyakan, ya, menanyakan ke pasien berapa lama, apakah berobat teratur selama ini, bagaimana banyak yang digali apalagi ketika nanti teman-teman mendapatkan informasi penting kenapa kita perlu tanya usia, bukan hanya oh itu pasti identitas, ya pasti untuk membedakan karena ada yang namanya Bu Siti satunya 20 tahun satunya bukan hanya sekedar itu, ya, tapi ketika kita dapat data pasien misalnya Nyonya A dengan usia 70 itu kita sudah warning, oh ini masuk dalam kondisi pasien tergolong elderly sehingga kita akan otomatis tersetting oh ini ada permasalahan khusus gitu yang harus kita ini beda dengan misalnya pasien sama-sama DM ini usia 50 tahun 40 tahun. Nah, ya dengan berbagai ini tadi apa karakteristiknya itu perlu kita gali usianya sehingga nanti muncul sebagai apa ini assessment penting di identitas pasien bukan hanya usia titik karena usia
67, 75. Sebenarnya itu nggak ada meaningnya. Kalian harus interpretasikan pasien tergolong lansia. Atau misalnya kalaupun anak, misalnya bayi. Karena itu perlu perhatian. Ada apa ini treatment khusus pada usia-usia tersebut. Ataupun pendekatan-pendekatan yang berbeda. Itu yang perlu kita gali ya. Jadi ini banyak termasuk sindroma metabolik yang kita pelajari sampai saat ini ya, yang ini relate banget dengan masalah gizi. Nah, ini juga bagian dari penyakit degeneratif nanti yang sebagai pemicu berbagai apa ini masalah-masalah yang lebih lanjut seperti gagal ginjal dan lain-lain itu nggak berdiri sendiri. Jadi dengan tadi saya kembali ini ya, dengan teman-teman menanyakan berapa lama, bagaimana itu teman-teman akan bisa membuat apa ya bagian patofisiologi karena nanti sama-sama gagal ginjal. Gagal ginjal itu misalnya oh dia pasien hipertensi dengan gagal ginjal. Bisa jadi hipertensinya itu muncul karena gagal ginjalnya. Sebelumnya enggak. Berarti dia bukan pemicu karena gagal ginjal, fungsinya enggak baik, ya vaskularnya dan lain-lain, tensinya tinggi. Berbeda dengan dia, oh iya sih dia sudah 15 tahun hipertensi. Oh ini mungkin pemicu. Ada enggak teori yang menjelaskan di patofisiologi mekanisme bagaimana hipertensi nanti bisa menjadi gagal ginjal. Itu teman-teman gambarkan. Hingga dengan seperti itu kita bisa tahu alurnya. Meskipun dari pasien mungkin juga saya nggak tahu. Kebanyakan begitu karena kita tidak uh, seringkali sakit itu baru tahu kalau periksa, tidak melakukan screening secara rutin, misalnya setahun sekali atau 6 bulan. Kan, oh ya saya di usia ini loh kok tinggi, sebelumnya enggak. Nah, jarang kan seperti itu. Tapi minimal dengan dia kita tanya, pasien itu tahu, saya dulu pernah ngamar, pernah MRS, misalnya 2 tahun lalu juga sama, gula darahnya, oh berarti pasien ini sudah pernah ada riwayat begini. Gitu ya. Sehingga itu nanti akan beda proses yang digambarkan di patofisiologi ya dengan apa namanya rangkaian cerita anamnesis ataupun yang kita tanya tadi hingga kita mengetahui keseluruhan pasien ini oh ini besar kemungkinan resikonya sehingga ini harus dinikahkan. Kalau hipertensinya karena gagal ginjalnya teratasi ya hipertensinya nggak akan tinggi kalau penyebabnya karena itu ya. Nah, ini teman-teman bisa mungkin ini ada beberapa jurnal yang apa ini menyebutkan tentang chronic disease ya, obesity, kardiovaskuler, CKD, inflammatory bowel disease. Ini padahal biasanya inflamatori ini masuk di ini juga di infeksi ya terkait penyakit-penyakit gastrointestinal. Tapi ini seringkali menjadi topik juga di degeneratif karena ada kemunduran fungsi dari saluran cerna itu banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul ya seperti keradangan itu akhirnya memicu itu semua sebenarnya karena dari proses kemunduran ini ya, IBD itu karena ada degeneratif ya osteoporosis, sarkopenia, neurodegeneratif. Nah nanti yang muncul banyak pada pasien-pasien degeneratif demensia ya teman-teman harus cross check dulu benar nggak uh, subjek yang kita tanyakan itu ingatannya benar. Jangan-jangan kamu percaya 1000% padahal dia ngelantur ngomongnya. Nah ini kita ada beberapa tool untuk mengecek benar nggak neurodegeneratifnya masih bagus. Dengan tes-tes ringan aja. Nanti ada misalnya tes apa mengingat ini hari apa ya Bu, kapan, terus ini sekedar itu dia ada memori nggak, masih ingat nggak. Nah kalau dengan seperti itu dia bagus ya oke kita lanjut. Tapi ada beberapa lansia yang gelandur gitu ngomongnya yang memang sudah disorientasi waktu dan lain-lain. Tentunya kita nggak bisa mendapatkan data valid dari pasien-pasien seperti itu ya. Nih sehingga sampai rheumatoid arthritis, penyakit-penyakit respiratori yang berlangsung kronik ya. Ini masih tergolong di sini ya. Dan Mohon maaf, ini Bu Sarati. kecil. Nggih, Bu, suaranya kecil. Padahal ini udah 100% ini. Tahu. Ya, jadi ini sampai 2030 80% pas apa ini penyakit di dunia ini itu tergolong ini. Sebenarnya infeksi itu sedikit, tapi infeksi begitu dia booming, begitu dia
apa nih saya bukan bumi ya, menjadi epidemiologi, menjadi endemik, ya langsung bludak kalau, kalau penyakit infeksi. Tapi sebenarnya kasusnya jarang gitu. Karena memang sembuh, cepat hilang dan cepat ini gitu ya. Kemudian ini faktor-faktor yang tadi resikonya banyak tuh dibahas ya, kenapa bisa muncul ini unhealthy diet, physical activity, sehingga teman-teman perlu menanyakan faktor-faktor resiko ini. Jadi ingat, intervensi gizi bukan hanya diet yang diberikan ya dalam bentuk makanan, dalam bentuk ini, tapi juga edukasi, konseling ya. Ini karena kita perlu gali tadi. Jadi di environment-nya, lingkungannya bagaimana kegiatan aktivitasnya, ada nggak kebiasaan merokok aktif atau pasif, pasien stres enggak, itu ada beberapa kayak screening gitu ya, lembar screening untuk menilai kondisi pasien misalnya dia kondisi stres dan lain-lain yang itu bisa memunculkan ya. Jadi berbagai faktor resiko seperti ini disebutkan juga banyak di artikel jurnal ya. Poor nutrition, belum lagi teman-teman tanya, gali sosial ekonomi ya, bukan nanti saya tanya terus ada maksud mau bantu atau enggak ya. Ini untuk ya boleh aja teman-teman berlanjut seperti itu, tapi untuk menentukan bagaimana sih nanti edukasi yang kita berikan. Kita ngomongnya muluk-muluk dikasih ini Bu makan daging ya Bu, yang ini lihat dulu begitu ya, bagaimana poor nutritionnya itu karena apa, kausalnya apa, habitnya. Makanya nanti menuliskan diagnosis terutama di behavioral ya, itu harus benar, harus sesuai dengan ininya, karena mau memberikan konseling edukasi atau bagaimana gitu ya, apakah habitnya pasien sudah tahu, pengetahuan itu bedakan ya sama yang belum pernah tahu sama sekali informasinya, sudah tahu tapi memang habitnya yang buruk, atau banyak lagi. Coba baca di DNT itu ya, terkait dengan behavioral itu. Jadi itu yang perlu teman, atau praktek yang salah atau pendukung, dan banyak itu yang perlu bagaimana taunya, nggak ada data tertulis di situ, teman-teman tanyakan dukungan keluarga, dan nggak selama ini pasien misalnya tua tua itu karena rentan terkait dengan belum apa ya, nggak semua juga, tapi umumnya tergantung dengan orang lain, hidup sendiri atau dengan keluarga, ada yang menyediakan makanan, membantu proses penyediaan makanannya, atau harus sendiri ya, dan lain-lain. Karena nanti teman-teman mau berikan intervensi yang sesuai untuk ininya, habitnya, biar tangani. Saya sudah pernah masuk rumah sakit biasanya, tapi seringkali kontras begitu ya datanya. Tapi nggak tahu, biasanya kalau orang sudah pernah masuk rumah sakit itu selalu dapat konseling umumnya ya. Ketika pulang itu selalu diberikan informasi. Harusnya ini tahu, harusnya. Ya, tapi kalau pasien ini nggak tahu, berarti kan dia eh, saya ya kurang tahu, ini harus di flashback ya, mungkin karena pasiennya nggak patuh mungkin, atau nggak mau mendengarkan, atau menganggap itu bukan hal yang penting. Nah, sehingga nanti ada ini intervensi yang kita lakukan lebih greget atau bagaimana, biar pasien ini udah 5 kali bolak-balik rumah sakit kok masih dari recall-nya atau dari FFQ-nya kok masih gini. Nah, nggak beres berarti, nggak cross check ininya. Ya, FFP-nya masih tetap frekuensi, misalnya tiap hari minum kopi dengan gula yang banyak, ini loh. Mana hasil edukasinya nggak jalan kan berarti. Nah, ini juga sebenarnya sebagai monef kita, apakah benar ininya dilakukan oleh pasien atau tidak. Karena seringkali kedatangan-kedatangan berikutnya itu pasien sudah nggak ini ya, nggak report, nggak lapor, ataupun memang nggak ini ya. Kemudian habit sayur buah yang rendah, belum lagi misalnya teman-teman BMI, ini berbagai faktor resiko umum yang saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya. Ini juga, nah teman-teman ini ada sodium yang tinggi ya, kemudian green ini bagus ini untuk ini ya, konsumsi yang rendah dari berbagai macam ini yang punya ini positif. Nah, kaitannya dengan degenerative disease, nanti teman-teman banyakkan baca diet-diet itu banyak kan ya, diet Paleolitikum, diet yang banyak ini terkait dengan Mediterranean diet ya. Mediterranean diet itu ini banyak banget dikaitkan dengan berbagai marker
degenerative disease ya. Jadi sudah penggunaan bukan minyak goreng yang kayak kita mengganti menjadi olive oil ya, sereal. Ini rasanya masyarakat kita kan belum seperti ini ya. Kalau di negara barat itu sudah banyak beralih ke situ ya. Kemudian ikan-ikan, kemudian juga kondimen spices ya. Ini cukup banyak karena berkontribusi, ini penelitian saya herbal dan spices ini ya. Ternyata juga tinggi antioksidan, tinggi kandungan kaliumnya juga. Kemudian ini banyaklah yang ini teman-teman baca aja Mediterranean Diet bagaimana aplikasinya dan lain-lain ya. Di artikel-artikel itu cukup banyak. Mana yang bisa kita terapkan di masyarakat ini ya. Nah, ini kemudian juga ini yang nanti teman-teman baca saja. Ini ada peran kalau sekarang ini juga sudah masuk di apa ini yang saya baca ini ya, rule personalized nutrition ya. Jadi bukan lagi apa ini secara umum ya, sudah personalize tahun berapa sih kemarin? Saya lihat 2022 atau 2023 itu ya. Ini pendekatan-pendekatan ini sudah meliputi prediktif, preventif, personalized, and participate ya, sehingga ini kita secara keseluruhan sudah masuk di bahasan gizi itu bukan hanya sekedar pangan yang disediakan, bukan seperti itu, tapi lebih bagaimana peran nutrisi tadi terhadap metabolik ya, apapun bagaimana metabolisme tubuh kita itu mempengaruhi nutrisi yang masuk, nutrigenomik, nutrigenom apa genetik, proteomik, metabolik ya. Ini semua nanti akan berdampak ya, harusnya melalui personalized tadi kita pendekatan ke masing-masing sehingga dari unhealthy yang ini menjadi biosis yang menjadi apa ini hidup yang healthy ya, dari berbagai ini. Kalau Mediterranean diet itu banyak sekali kandungan dari fibernya, vitaminnya nih kan kelihatan enggak polifenolnya, omega 36 ya. Yang ini semua ini berkontribusi sebagai antiinflamatori, antioksidan dan lain-lain. Nah, ini di rumah sakit harusnya nanti menekankan makanan-makanan yang tinggi kandungan ini gitu ya. Ini baru dari produk makanannya. Kita nanti perhatikan juga proses memasaknya ya, mekanisme tadi apa ini teknologi pengolahan makannya sehingga tidak mengurangi nilai gizi yang ada. Itu harus diperhatikan juga. Nih, ya. Jadi ini di, hampir sepakat bahwa diet itu adalah kunci key modifiable factor ya yang akan banyak mempengaruhi insiden. Nyatanya seperti itu. Jadi sekarang itu sudah masuk ke omik-omik ya, terkait dengan nutrigenetik tadi dan lain-lain, masuk ke bahasan bagaimana tingkat molekuler dan seluler ini akan mempengaruhi apa, kalau dari nutrisi tadi itu berpengaruh ke tiap individu. Nah ini ya, sehingga ini customized. Jadi intervensi yang berbasis individu karena uh, apa berdasarkan pendekatan psikologi, genetik, etnik, culture, ya, ekonomik, ini semua harus kita perhatikan. Jadi tidak dipukul rata, meskipun mungkin buat apa ini uh, apa leafletnya sama isinya, tapi nggak mungkin kan teman-teman buat satu-satu terus berbeda-beda. Mungkin secara keseluruhan sama, tapi cara penyampaian, penekanannya di mana berdasarkan tadi ya risk factor yang ada itu bisa ini. Ya ini teman-teman banyak tuh jurnal banyak, baca aja sendiri sebentar. Saya matikan. Kelihatan ya. Lalu sampai mana tadi ya? Hmm, kok hilang sih? Ya, banyak tuh ya sampai perbedaan bahkan sex difference ya, berbeda ternyata dari nutrigenomic balance tadi misalnya terhadap penurunan HDL wanita cenderung lebih ini gitu ya, lebih apa baik, kemudian yang lainnya di ini ada
Ini kemarin saya penelitian S3 saya tentang spices and herbs ya, jadi rempah-rempah ini itu ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap tekanan darah setelah saya analisis lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin. Jadi memberikan dampak yang berbeda melalui proses mekanisme molekuler yang berbeda dan lain-lain. Sehingga sampai seperti itu kita perlu memperhatikan ya. Ada apa di balik seks itu ya, banyak faktor yang itu perlu kita perdalami, apakah memang dari segi hormonal, environment-nya, mungkin wanita cenderung seperti ini, cenderung seperti ini, dari segi stres ya, itu akan memunculkan banyak sekali studi-studi lebih lanjut ya untuk kita bisa memahami secara ini. Nah, ini tadi yang terkait ini mungkin saya kaitkan dengan apa masalah geriatri ya. Nanti ini yang di mata kuliah pilihan geriatri akan saya perdalam lebih ini sampaikan, tapi ini saya sampaikan karena ini terkait dengan proses aging tadi. Sebenarnya aging proses itu nggak harus geriatri sih, tapi umumnya pasti terjadi di geriatri karena ini ya, karena makna umur kronologis itu lebih penting mana dengan biologis. Kamu bisa bedakan nggak? Jadi ini nanti sebenarnya menarik banget karena ketika belajar geriatri itu mau nggak mau ya terkait dengan penyakit yang menempel, kondisi patologi yang ada pada individu itu. Ya, yang itu nggak muncul di usia muda. Osteoporosis jarang, Rek, muncul ya tertentu pada orang dengan mungkin apa ini kepadatan tulangnya memang rendah dengan faktor resiko, tapi secara overall general nggak muncul penyakit itu pada orang-orang muda gitu ya, rheumatoid arthritis misalnya ataupun gangguan hormonal, neuroendokrin, demensia itu jarang, ingatannya nggak bagus itu jarang. Ya, ini akan kita temui pada kasus-kasus geriatrik itu banyak banget sehingga pendekatan-pendekatannya juga berbeda. Sama dengan pediatrik. Jadi anak itu bukan imitasi orang dewasa, bukan. Jadi kalau dewasa begini, anak itu kecilnya gitu, bukan. Punya karakteristik yang berbeda. Begitu juga geriatri. Makanya ada cabang kalau di RCM ataupun di mana ya itu sendiri poligeriatri ya di Darussutomo juga kayak ini. Ada spesifik yang itu nggak bisa disamakan dengan dewasa umumnya gitu ya. Kan pediatrik ada itu bagian anak sendiri ya. Jadi karena dia banyak biasanya nggak simple, nggak satu saja datang. Kalau saya misalnya masih usia segini, terus saya datang misalnya sakit ini saya simple, ya bukan berarti ya mungkin nanti akan ditelusur ini ya, tapi keluhannya simple. Kalau ini banyak dari genetik masalah kesehatannya atau terdapat hendawa ya, penurunan proses menua yang mengikuti ya multipatologi banyak kesehatan dan gejala klinisnya nggak khas gitu ya, misalnya ini linu semua kakinya sering kan gitu mbak-mbaknya atau ininya, terus ini itu bukan berarti kalau linu asam urat nggak selalu diperiksa asam uratnya normal, ini bukan hanya itu ya karena masalah yang kompleks sehingga kita tidak dengan mudah bisa menentukan oh kalau ini pasti ini, kalau pada usia muda mungkin capek-capek ini ditandai dengan mungkin kita lagi kelelahan, mungkin ini kita gula darah kita lagi begini atau ininya tinggi, hampir ya meskipun multifaktorial juga tapi masih bisa tapi kalau pada geriatri ini menjadi tidak khas ya, belum lagi organobiologi psikososial itu berperan penting ya, jadi ini menua lebih menggambarkan umur biologinya di proses ininya ya, pada ini mungkin dipahami sendiri aja banyak ini penghambatan teori-teori mencegah sekarang lagi booming meneliti sampai telomer, bagaimana mencegah pemendekan itu ya, berbagai intervensi dilakukan agar proses menua itu tidak terjadi secara progresif. Istilahnya kan begitu, mencegah apakah dari segi skin, dari apa ini kulit, kemudian dari berbagai sampai ke organ-organ ini sudah mulai proses di sini karena eh, aging proses ini sekali lagi bukan penyakit, proses yang normal ya, seperti proses kehamilan, itu proses normal. Tapi ada perubahan dari individu tadi ya, menjadi kurang sehat atau bugar. Ya, ini akan terasa. Kalau saya dulu mungkin masih, saya belum masuk lansia ya, tapi ya sudah di usia yang
eh, ya sudah usia yang 40 ke atas ya 40-an hingga saya merasakan beda saya dulu pada waktu kuliah S1 iso ya melekan kuat aku misalnya mengerjakan tugas besok masih kepepet itu masih bisa. Kalau sekarang udah nggak kuat begitu udah dipaksakan ya ya wis nggak bisa begitu dalam artian ada kondisi-kondisi yang ini dulu matanya masih awas nggak sekarang sudah plus begitu lihat aduh lihat deket iki gak ketok malahan ya harus pakai kacamata harus pakai gini itu padahal saya juga nggak pernah punya riwayat minus di mata ya dalam artian nggak kondisi ini tapi sudah mulai saya sering kemarin baru baca WA keliru-keliru dulu RK biro kuali-kuali ininya ya oh ini perlu kacamata berarti ya memang oh, ternyata ketika dipakaikan plus jadi jelas menurun secara ini bahkan teman saya kontrol nanti mbak ini nanti 5 tahun lagi biasanya plusnya akan naik setiap 5 tahun secara normal itu ya sehingga ketika tambah ini ya pastinya apa ketajamannya penglihatannya mau nggak mau menurun gitu ya ya kita bisa improve bisa ini dengan ya konsumsi mungkin beta karoten ini ya mungkin akan mencegah itu bisa tapi proses itu akan terus terjadi gitu ya jadi menjadi tua itu bukan ditakutin ya nggak bisa dihindari juga gitu ya, kita normal saja menjalaninya misalkan kita ya bisa melakukan yang terbaik itu aja ya ini. Jadi akan dialami semua individu menurun jumlah selnya mudah terpajan sehingga nanti bisa jadi penyakit ini mencetuskan ono infeksi gitu ya apalagi di rumah sakit itu sangat rentan. Jadi mikroba-mikroba yang di rumah sakit itu kan berkeliaran di mana-mana itu ya jadi awalnya nggak ada penyakit itu ketika lansia ini tidak terkondisi dengan baik status gizi status kesehatannya bisa muncul infeksi di sana belum lagi ketahanan terhadap stres ya stres fisiknya itu sudah nggak sekuat yang dulu secara psikologi juga ini ya ya begitulah proses menua ya mudah terpajan tadi, derajat penyakit menjadi lebih berat, dan pemulihannya menjadi lebih lama. Mungkin ini teman-teman saya nggak bahas ini ya, di semua sistem tubuh kita, saraf, imun, respirasi, pencernaan, ini intinya semua menurun. Sehingga menurut saya, kalau ini monefnya pun harusnya kita ada nggak saklek gitu. Misalnya, oh ini terlihat progresif, misalnya batasnya kita evaluasi tiap minggu membaik. Mungkin pada lansia tidak bisa seperti itu, gitu. Harus banyak pertimbangan, ya. Ini banyak mulai dari pendengaran, endokrinnya yang juga sudah mulai menurun, ya. Ini tadi sudah obat-obatan, belum lagi tambahan dari obat-obatan yang dikonsumsi seringkali nggak satu. Obatnya takon ya obat DM, obat hipertensi, obat pusing, nyeri, wakeh obatnya. Polifarmasi yang itu nyatanya juga biasanya memberikan efek samping gitu ya ya mungkin badannya menjadi kurang sehat lah beda kalau nggak konsumsi obat itu kita bugar tapi karena dengan kondisi penyakit ya memang harus kalau nggak diobati justru tambah ini gitu ya tapi maksudnya preventif kita harus tanyakan gitu obat-obatan yang dikonsumsi apa saja ya karena seringkali ini yang menyebabkan nggak patuh tuh minum obat terus nggak sembuh-sembuh penyakitnya jadi bukan menyembuhkan obat hipertensi terus nanti tensinya jadi nama harapannya terkontrol mungkin bisa menjadi tapi coba ketika konsumsi karena dikatakan obat seumur hidup gitu ya kalau nggak konsumsi coba aja kan nggak ya kita nggak tahu juga mungkin juga ini tapi nyatanya ketika nggak konsumsi ya dia akan meningkat lagi begitu sehingga obat ini mengontrol begitu mengontrol yang itu juga nggak serta-merta kalau minum obat itu seterusnya ini sampai seumur hidup ya enggak nanti akan dilihat karena misalnya yang saya tahu obat-obat antihipertensi itu banyak mekanismenya oh dia sudah ini kita combine dengan ini dicoba dengan yang lainnya kadang ada beberapa yang ternyata sudah resisten ya nggak muncul lagi begitu mungkin itu ya proses menua tadi teman-teman tanyakan eh, genetiknya apakah memang ada faktor keturunan ya yang turun temurun seperti itu lingkungannya teman-teman tanya tadi itu masuk di identitas dan juga apa ini environment ya di gaya hidupnya kebiasaannya bagaimana jangan lupa
FFQ-nya itu teman-teman tanyakan pola makan ya 1 bulan. Karena biasanya kalau teman-teman lihat pasien seperti ini ya cenderung pada saat kamu lakukan assessment anamnesis ya kurang semua. Wong masuk rumah sakit itu sudah sakit. Biasanya bukan saat itu 2 hari atau 3 hari itu sudah mengalami kondisi penurunan sehingga nafsu makan menurun. Nanti kamu nggak akan dapat ini ya, dan memang kondisinya defisit semua pasiennya. Terus yang mana Bu? Pasiennya obesitas terus defisit. Ya kamu lihat kondisinya saat ini. Jadi nggak bisa, oh kalau obesitas itu pasti makannya baik, banyak. Berarti saya harus menggali dia makannya banyak. Lah kalau kondisinya dia sekarang drop kan, ya kondisinya ini yang diperbaiki. Bukan nanti seperti ini berarti dia berat badan dia diberikan malah minus, ya malah nggak bisa ngangkat ininya. Dia harus terpenuhi karena dia sekarang kondisinya at the moment adalah dia kondisi yang defisit sakit, ini harus terpenuhi gitu ya. Itu nanti ketika sudah mencapai kondisi yang stabil, nah ini kita ada nanti ritme penyesuaian untuk energinya, mungkin nanti untuk next saran dan lain-lain jangka panjangnya bagaimana. Nah, ini kita tahu dengan menggali kenapa nggak cukup dengan recall 1 hari atau 2 hari sebelum masuk rumah sakit, tapi kita perlu tanya habit itu selalu ditanyakan 1 bulan terakhir kah atau 3 bulan terakhir bagaimana kondisi pasien ini ya, apalagi kalau itu misalnya kasus eh, apa ini biasanya kakeksia atau berat badan menurun pada pasien kanker, itu teman-teman harus gali betul ya penurunannya berapa lama, itu punya makna yang penting. Interpretasinya bisa beda, menurun berapa persen dalam waktu seminggu. Bu ini menurunnya iya saya turun ini 6 bulan. Beda saya turun 2 kilo dalam waktu seminggu. Itu beda banget dah ya. Dan ini turunnya sudah progresif berapa lama sampai terjadi seperti ini. Sudah satu biasanya kalau pasien kanker pasti terjadi penurunan berat badan yang progresif ya, terus menerus. Jadi diikuti pastinya dengan ya jelas dia asupan makannya ini. Nah, tapi asupan makannya penyebabnya apa? Karena kankernya bukan teman-teman perbaiki nafsu makannya dia baik ya. Mungkin bisa pada pasien kanker, tapi kankernya sumbernya itu juga harus diterapi. Ya, sudah ya kayak ya. Nah, ini sedikit informasi terkait dengan apa kondisi pasien degeneratif, terutama nanti pasien yang lansia ya, itu teman-teman harus lihat ya imobilitas. Nah, ini ada 14 ini dikatakan instabilitas, inkontinensia urin ya. Urinnya itu udah nggak lancar dan lansia, sehingga teman-teman harus perhatikan gangguan fungsi kognitif, mudah infeksi, penglihatan, pendengaran ya, kolonnya ini gampang sekali terjadi infeksi. Nah, ketika kita ada masalah stres itu kan umumnya terlihat dari gastrointestinal, ya orang yang mudah stres. Keluhannya itu umumnya banyak terlihat dari ini atau di lambungnya. Ya. Lambung yang paling sensitif biasanya. Banyak orang yang sering mah, ya nggak selalu, tapi umumnya itu adalah gampang panik, ya gampang stres. Teman-teman gimana caranya? Udah tahu begitu berarti harus di ini ya kan? Oh, sumbernya ini. Coba saya berarti harus bisa manajemen stres. Gimana caranya nggak gugup, nggak gugup, nggak inilah makanya. Kan memang ada individu yang cenderung seperti itu. Ya. Itu kalau kamu bisa manage itu dengan baik, itu akan teratasi sebenarnya tanpa obat-obatan yang ini ya, kecuali kalau memang sumber penyakitnya adalah murni karena ada infeksi di sana ya. Tapi kalau karena hilang timbul munculnya terutama ketika kondisi yang drop dan lain-lain itu kan berarti hanya kita yang bisa yang mampu untuk menginikan kan ya, itu yang kita sampaikan ke individu, ke pasien. Jadi ke pasien itu harus ditenangkan, jadi jangan tergantung obat-obatan, sumbernya ini loh. Ya, ataupun kalau dari makanan kita bisa sampaikan tidak mengkonsumsi yang irritable ya, pedas dan lain-lain seperti itu, asam, malnutrisi, depresi. Nah, ini kemiskinan, ini seringkali sudah pensiun, seringkali hidup sendiri,
tidak ada sanak keluarga, itu sudah menjadi tekanan sendiri. Nggak loro orang sehat dengan kondisi yang seperti itu ya, saya bisa bayangkan. Mungkin dengan kondisi yang dulunya rame, dengan anak-anak, kemudian sudah berkeluarga semua, pisah, orang tuanya akan merasakan kondisi yang loneliness gitu ya. Jadi kesendirian yang dia, nah apalagi kalau dia nggak ada eh, kasih grup ya, misalnya community yang mendukung, itu sangat rentan sekali. Nanti banyak saran yang kita bisa berikan, misalnya ikut aktif di lingkungan atau ini banyak ya. Tapi memang tidak semudah itu, kembali ke karakter lain-lain lagi. Terus gangguan tidur ini sangat penting ya. Insomnia, ini juga sering sih di anak muda juga sering, tapi di lansia itu secara fisiologi nggak tahu tidurnya tidak senyaman. Kita masih nyaman tidur, alhamdulillah. Karena nanti ada mungkin ya, mungkin menghadapi kondisi-kondisi yang malam tuh bangun terus jam 3 harus kebangun, nanti baru tidur 2 jam ini. Ya nggak tahu, belum lagi bolak-balik pipisnya, inkontinensia urin tadi, banyak lah itu. Ini yang kadang kita nggak sabar gitu ya sebagai ini. Ya, mungkin itu yang dari apa ya proses itu, sehingga nanti pada proses NCP, nah ini teman-teman perhatikan faktor-faktor seperti ini ya, penggalian penyakit, kemudian habit tadi banyak ya, itu nanti masalah biokimia itu kan sudah lab yang pasti itu, ataupun nanti teman-teman bisa lihat itu di buku-buku apa untuk status gizi ada tuh nanti di lansia ya, ini mungkin banyak kasus-kasus asites atau bengkak pada lansia itu banyak juga. Ini teman-teman perlu tahu ya. Ini saya cuplik-cuplik aja, misalnya penurunan berat badan. Nah ini kita ada batasan. Biasanya ringan kalau 2% saja. 6% 10 ini. Kalau sudah lebih dari itu, nah kita harus warning gitu ya. Sekecil apapun makannya, berarti kalau dia turun, apalagi nafsu makannya nggak ada, tambah kompleks gitu ya. Kalau biasanya malah nafsu makannya banyak tapi turun tuh ada hormon lah biasanya seperti tiroid apa-apa. Kalau ini sudah menurun semuanya, diikuti dengan berat badan dan kondisi yang tidak fit. Nah, ini kita harus hati-hati itu ya. Penurunan yang tidak diinginkan ya, bukan karena diet ya, bukan karena ini. Ini banyak nanti teman-teman lihat ya. Nanti ini saya cuplik aja sedikit tadi. Eh, apa, seringkali nanti pada pasien degeneratif itu nggak bisa mengukur berat badan. Pakai lila ya. Lila bisa kan, lila itu sangat mudah bisa diukur pada kondisi pasien apapun. Kalau itu disediakan data, kemudian ada standarnya, kita ada data tinggi badan bisa diukur. Nah, ini bisa nanti perkirakan berat badannya, bagaimana interpretasinya. Kalau tinggi badan yang tidak diketahui, kita bisa pakai ini setengah apa biasanya ini loh, dipelajari ya, semi span ini ya. Jadi kayak apa Mbak namanya? Tangan kita dibentangkan itu ya, setengahnya itu. Kemudian formula-formula ini ada pakai ulna dan lain-lain banyak ini ya. Tinggi lutut, kalau pada lansia biasanya untuk ukur tinggi badan pakai tinggi lutut, jadi itu bisa, dia nggak bisa berdiri tapi ditekuk gitu ya, ada metodenya nanti ini. Atau dari ulna-ulna lebih susah sih ya, banyak lah ininya teman-teman nanti di ini bisa pelajari bagaimana pengukuran status gizinya, kemudian diet yang diterapkan ya, diet gizi seimbang. Ini kan berapa kemarin seimbang, protein, lemak, karbohidrat ya 55 sampai 70, proteinnya 10 sampai 15 ya. Meskipun protein tinggi nih TKTP, teman-teman juga harus batasi ya. Biasanya nggak sampai di atas 2 sih, jarang. Kecuali kondisi-kondisi tertentu yang memang dia banyak hilang. Biasanya pos apa ini HD atau disloka bakar itu harus mengganti. Tapi umumnya eh, 2 itu sudah cukup tinggi. Jadi kita juga tidak apa ini boleh menambahkan protein terlalu tinggi ya, apalagi pada kondisi-kondisi yang
biasanya kayak malnutrisi kurang itu sudah ada beberapa gangguan di tubuhnya, fungsi ginjalnya juga menurun sehingga ketika Anda memberikan langsung misalnya ya tidak bertahap itu justru akan menyebabkan apa ini ya kondisi memburuk ya. Jadi harus dilakukan secara bertahap kenaikannya. Belum lagi yang infeksi-infeksi ini banyak sih ya. Ini nanti diet rendah energi, diet apa biasanya untuk IMT kita perlu sesuaikan bertahap seminggu turun hanya 0,1 kilo ya pengurangan dulu. Ya ini cukup agak sulit juga. Yang penting adalah kepatuhannya ya dan lain-lain. Jadi kapan menerapkan ini lihat kondisi pasien bukan pasien obes tapi dia defisit semua terus kamu 1.200 misalnya sudah 1.500 kamu kurangi lagi ya tambah drop pasien nih ya jadi lihat kapan diberikan itu kondisinya seperti apa sehingga asesmennya ya memang sesuai dengan ininya ya diet rendah garam nih, rendah garam ini kalau teman-teman baca di teori ya rendah garam 1, 2, 3 itu memberikan sampai di bawah 500 ya coba nanti kalau praktek ini nggak pernah ada rumah sakit yang menerapkan perhitungan rendah garam itu benar-benar maksud saya hanya dikira-kira ya sebenarnya ini saya kemarin penelitian yang sangat menarik dan membuka banyak novelty ya saya terkait dengan rendah garam buat aja itu kan di elderly itu menyarankan padahal WHO sendiri menyarankan itu sekitar 5 sampai 6 gram 2000 sampai 2400 ya bahkan dikatakan studi diet low very low salt ya itu justru meningkatkan mortalitas diet tinggi dan rendah itu eh, meningkatkan mortalitas dari banyak studi itu mengatakan seperti itu ya ini katakan ada yang 5 gram sampai 1.500 di Indonesia sendiri 1.300 kalau salah kamu lihat aja itu di lansia kalau di dewasa kayaknya 1.500-an ya ya karena ini memang kita tahu garam ini sebagai faktor resiko hipertensi sehingga harus direstriksi, harus diturunkan. Namun saya nggak tahu menentukan segini. Kamu karena diet rendah garam itu mungkin gampang ya ininya aplikasinya tinggal mengurangi, nggak ada tambahan kos, nggak ada tapi sangat berdampak pada tes penerimaan. Kamu pernah nggak mangan anyep? Ya, enak apa gak wis gitu aja. Apalagi kondisi orang sakit, kamu bisa bayangkan kondisi orang sakit itu makan yang kita makan enak aja, dia ngomong gak enak iki karena memang ada gangguan di ininya ya pengecapannya menurun ininya belum lagi apalagi dikasihkan makanan-makanan yang gak ono rasane kira-kira dipangan apa gak ngono ae. Ya, dan percuma kita terapkan diet tinggi tapi nggak dimakan. Nah, buat apa? Ya kan, justru yang penting itu dimakan. Kayak kemarin saya ini merancang juga, misalnya memberikan maunya saya mau memberikan makanan yang tinggi rempah begitu. Tapi ternyata ada batasan. Mungkin semakin tinggi semakin bagus karena saya mengejar nilai gizinya. Bagaimana biar kaliumnya tinggi, ininya tinggi, magnesiumnya tinggi. Tapi ketika diterapkan nah ini pentingnya makanan itu seperti itu, nggak serta-merta kayak obat mungkin ya. Ada letal dus memang nggak boleh. Tapi kan dia terbungkus dalam suatu ini. Kalau makanan kamu berikan ternyata, oh saya kasih aja loh misalnya jahe dengan konsentrasi segini itu wis menimbulkan rasa yang eh, apa tajam. Yang itu nggak akan diterima. Nah, jadi sangat tergantung dari itu yang kalau dalam bentuk food ya, real food, bukan food yang sudah di apa ini eh, dikemas misalnya dalam bentuk banyak kan sekarang kayak bentuk apa suplemen dan lain-lain ya itu akan terkendala begitu jadi nggak sekedar mudah menerapkan seperti itu mau memberikan tinggi oh ternyata nggak bisa rasa itu diteruskan itu akan eh, nggak orang nggak pasti nggak akan mau gitu karena pahit perutnya panas misalnya ataupun kita beri apa kemarin ya saya beri kayu manis itu bagus banget kandungan kaliumnya tinggi banget ternyata ya nggak bisa dengan serta merta saya ini ya apalagi ini garam juga
Kamu kurangi cobaan, kamu pernah nanti praktek coba ya. Buat menu sehari dengan total sehari itu 1.300 itu atau 1.500. Rasakan makanan yang kamu konsumsi itu seperti apa. Ya nggak apa-apa, itu batasan bahwa memang yang kita konsumsi sehari-hari itu memang berlebih. Sebenarnya itu menunjukkan seperti itu. Kita sukanya asin ataupun manis dengan apa, gula itu berapa itu? 50 gram ya kalau nggak salah sehari itu ya. Itu memang cenderung kita itu kan untuk merubah itu nggak bisa selama harus mungkin dari kebiasaan dan yang pasti kesadaran penuh ya ketika diterapkan pada lansia lansia mungkin masih mau saya beri ini karena dia tahu oh saya ini sakit hipertensi saya nggak boleh makan asin saya dengan ini sehingga dia meskipun nggak enak rotok-rotok di ini gitu ya beda ketika itu diberikan kepada pasien anak kamu tahu anak itu apa yang dimakan dia yang dia suka nggak suka ya nggak dimakan karena dia nggak kesadarannya atau mungkin pengetahuannya nggak terlalu ini dibilang ini sayur sehat ya belum tentu dia mau makan ya apalagi nggak ini jangan banyak-banyak garamnya padahal anak-anak sukanya yang berbumbu-bumbu ria seperti itu tantangan tersendiri nanti ya apalagi memberikan kemarin saya cobakan trial tes-tes yang herbal-herbal nggak mau tuh model anak-anak kayak gitu maunya yang sweety-sweety banget gitu ya yang minuman beverage boba atau apa yang manisnya kayak gitulah bersusu-susu dan ya kan suka ya memang itu enak gitu tapi kalau kita mau ini kan itu banyak teman-teman yang bisa dikaji di dalamnya ya coba aja buat menu sehari saya 500 gram miligram kandungan natrium loh ya itu bukan garam natrium dan garam total ini yang dimaksud begitu dari natriumnya ya kalau garam itu 1 gram 2 gram itu yang ada batasannya dari konsum apa kurangi konsumsi gula garam dan ini itu sudah total segitu makan apa ya ya rasakan harusnya begitu yang kita makan nggak usah terlalu asin-asin nggak usah terlalu ini ya itu perlahan ya harusnya sudah mulai diinikan banyak lah ininya ya nanti dia rendah serat ini teman-teman harus perhatikan pada kondisi-kondisi apa ya jadi mungkin di kasus itu nggak tampak pasiennya seperti bukan masalah utama misalnya ya pasien DM ini kalian fokus di DM-nya doang lihat oh iya dia DM gini-gini tapi dia ada masalah makanya dilihat secara keseluruhan assessment sampai ke klinis ono diare misalnya ada ternyata dia mengalami apalah misalnya nih ya bilangnya gangguan di saluran cerna gitu aja nah ini teman-teman harus aware ya kondisi saat itu nggak bisa dia DM doang nanti kalau masalahnya ini sudah teratasi nggak ada diare ya boleh ya makanya nanti dievaluasi selama berapa lama itu kondisi diarenya sudah stop ya nggak perlu dia tenda serat gitu ya nah ini nanti kembali ke ini sehingga kita melihat pasien itu keseluruhan bukan hanya lihat satu dia DM udah dia DM titik dia rendah garam atau TKTP titik enggak seperti itu karena kita harus lihat dari ini ya eh ini mungkin sebenarnya masih banyak di buku itu yang mau dibahas tapi saya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nggak apa ini kita lebih banyak discussion aja terkait dengan apa ini ya dietetik penyakit ini gimana ada yang mau disampaikan semakin bingung apa semakin korek apa halo ada yang memberikan feedback kamu tidur siang semua ya rek kuliah mbak turuan ya mbak tidur-tiduran di kasur lah gak apa-apa dinikmati dulu 2 minggu awal halo bagaimana Mungkin masih belum ada, Bu. belum ada itu wis ngerti apa ya apa kecil ya
Belajar dietetik kecil kan? Kecil. Enggak ini yang ditakutkan, enggak. Ya kan? Oh, kalau ini ujian lisan kan tinggal tanya gitu aja, satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya tidak tahu dari yang mana, gitu ya. Atau sih ini, nah sama ini sebenarnya sudah tahapannya di ini ya. Kalau dulu kita profesi itu ya semuanya nggak ada ujian tulis ditanyakan. Ya tulis dulu biasanya kasih case terus eh, nyelesain kan ya, kasih case dulu. Nanti sama teman-teman ada case silahkan diselesaikan. Nanti tinggal tunggu ini interview tanya jawab ya. Kalau dulu ada yang tergantung, biasanya ada yang banyaknya ngalor gitu, tapi sebenarnya sih terkait dengan konten yang mau diinginkan apa tuh ya. Oke, apa Rek? Gak ada pertanyaan? Permisi Bu, saya ingin bertanya. Ya, Untuk kalau perhitungan cairan sendiri itu seperti apa ya Bu biasanya? perhitungan cairan. Iya Ibu. Perhitungan cairan untuk pasien, kamu sudah lihat di buku itu? Coba buka dulu. Ada nggak? Cairan itu apa? Enteral, parenteral, apa maksudnya? Bukan Ibu, biasanya untuk kasus gagal ginjal itu ada pengeluaran urin seperti itu, Bu. Balance ya, balance cairan Iya. biasanya. Sudah dibaca belum? Coba di ini kan, dibuka coba. Nanti kita, kamu punya bukunya ini nggak, Azura? Halo? Yang pasti ketika cairan itu kan kita harus ini ya, menilai asesmennya dulu. Jadi nanti lihat berat badan, kondisi-kondisi pasien yang perlu restriksi cairan ya, bukan hanya gagal ginjal, penyakit jantung, asites, ada edema lah intinya ya. Edema atau asites itu teman-teman lihat. Jadi secara keseluruhan kamu harus, nah ini sayangnya kita nggak pernah tahu ya, eh, lihat langsung ke pasien kalau asites itu seperti apa. Lihat di YouTube aja deh, banyak sekarang. Kalau dulu zaman saya itu belum ada YouTube ya, 20 tahun yang lalu itu adanya ya eh, apa ini ya harus lihat pasien, gambar-gambarnya terbatas. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat video-video itu. Sebenarnya nggak ada alasan sih ya. Bisa lihat asites ya, efusi pleura itu karena kasus-kasus kanker ya. Jadi kanker pun itu teman-teman harus lihat ada nggak, karena kanker ini memberikan eh, apa jenenge, banyak gejala sign and symptom itu munculnya di bengkak juga, di efusi pleura itu biasanya kalau sudah ada efusi pleura sudah agak ganas ya, sampai timbul cairan di paru, kemudian beberapa pembengkakan-pembengkakan lain, sehingga ini nanti sebagai acuan berat badan nih untuk ngitung mau ke total energinya juga harus benar, bukan hanya cairannya ya. Kemudian restriksi. Coba kamu sudah menemukan belum? Ayo kita share, aku nggak hafal Rek. Secara ininya nggak hafal ini ya. Bahkan pada kasus-kasus apa ini marasmus kwashiorkor sing gizi buruk pun kamu juga harus aware kalau kwashiorkor kan defisiensi protein tuh. Biasanya itu bengkak itu di wajahnya, kadang juga di perutnya, yang pasti di perutnya itu kwashiorkor itu. Tuh, tumpukan cairan di apa ini di perut itu. Ya, itu harus benar menentukan apa ini kebutuhan total energinya juga ya. Kalau cairan apa ya kalau nggak salah apa sih ada yang tanpa edim, ada yang kondisi, banyak sih ininya teori-teorinya itu Mbak. Aku gak wapal ya. Maaf ya. Tapi intinya ada kasus-kasus misalnya malnutrisi itu setahu saya ya. Ini saya buka ini enggak share screen enggak, Rek? Enggak ya? Enggak, Bu, putus share screen-nya. Ya, enggak ada ininya. Kamu buka aja, aku enggak buka soalnya kalau enggak salah tuh kalau malnutrisi ku ya.
Iku ono fase-fasenya, gitu ya, fase transisi, kemudian fase rehabilitasi, berata kebutuhan cairan, itu sangat penting sekali. Cairan pada kondisi malnutrisi, itu ada standar bakunya yang harus teman-teman ikutin ya. Apa mana ya? Kayak pasien kebutuhan cairan pada apa ini? Biasanya pada anak-anak ini sering ya yang harus mengejar ini berat badannya berapa mili sehari. Kalau pada setahu saya ingat dulu pada waktu koas di jantung itu benar-benar apa kan urinnya itu ditampung ya. Pasien-pasien dengan restriksi cairan itu urinnya ditampung 24 jam. Nanti dia akan hitung perawatnya setiap berapa sehari 2 kali atau 3 kali itu dia akan catat terus dibuang gitu ya. Ini sudah sehari, sehingga sehari itu normalnya urin itu kan sekitar ya sama dengan kita konsumsi ya 1,5 1 sampai 2 liter lah. Nah ini pada pasien seperti ini itu sangat minim, nggak keluar ininya, ada gangguan pada proses ekskresi. Jadi gangguan cairan itu juga harus kita nilai secara proper, secara ini ya. Apakah cairannya memang sumbernya karena apa ini intake-nya yang kurang. Nah ini berbeda. Nanti intake yang kurang, kasus-kasus dehidrasi itu harus terapinya ya diberikan ini aja, asupan cairan yang cukup, ya kan, rehidrasi kembali. Itu pada pasien-pasien anak biasanya kondisi dehidrasi, habis diare berat dan lain-lain. Itu harus dikejar, ya. Itu pada kasus-kasus intake-nya. Ada gangguan cairan itu yang karena proses patologi di dalam tubuh, ya, misalnya adanya kondisi penyakit kanker tadi yang saya bilang dan banyak hal ya di situ atau obstruksi. Nah, ini harus keras. Obstruksi itu karena hambatan keluar, misalnya pada kasus gagal ginjal. Ini spesifik ginjal itu karena fungsinya adalah menyaring air dan apa ini sumber-sumber zat gizi yang lain untuk dikeluarkan ya. Sehingga saya nggak bisa jawab di ginjal karena nanti teman-teman akan dapat materi topiknya harus mengerti secara konsep, nggak cuma kalau gagal ginjal caranya segini ya, karena itu harus dibalance dengan benar karena ini pengeluarannya yang terganggu. Kita nanti tanya gagal ginjal itu ada akut ada kronis, ini aja berbeda-beda gitu. Kalau dia sumbatan misalnya ada batu di ginjal, ada ini yang menyebabkan inkontinensi urin atau ada hipertir apa ini BPH itu prostat membesar, yaitu diambil sumbernya dia akan lancar nggak apa-apa. Tapi ketika sebabnya adalah ginjalnya sendiri secara morfologi yang rusak, nah ini ada beberapa treatment yang harus diikutin, ada guideline-nya. Intinya begitu ya. Jadi terus ya ada rumus-rumus cepat juga kalau kamu mau hafal ya. Kebutuhan cairan lebih dari 20 kilo itu biasanya 1.500 mili ditambah berapa dikali kayak gitu-gitu. Enggak hafal aku. Umumnya sih 30 mili kali berat badan ini yang untuk dewasa kayak energi gitu. Ya, kurang lebih nih teman-teman bisa lihat ya. Dan cairan itu nanti ini agak berat karena nanti intervensi ketika diberikan cairan itu biasanya dari infus ya, bukannya dari minum. Karena dari minum itu kita hindari umumnya. Ada sudah dibalance lewat infus. Kalian lihat pada infus itu kalau cairan itu umumnya akan sinergi dengan elektrolit di dalamnya. Ada kandungan nanti total parenteral nutrition itu ada ringer laktat, ada berbagai banyak jenis. Itu bukan hanya cairannya, itu dilihat sodiumnya, kaliumnya, kloridanya, atau nabik dan lain-lain. Ya, sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan. Itu sih. Ya, apa Mbak? Itu aja teman-teman harus memahami nanti cairan infus ya, ya penghitungnya ya. Benar itu. Jadi kalau pasien di rumah sakit bukan yang dilihat hanya oralnya doang.
Oh iya pasiennya ini misalnya kamu dari assessment minumnya 1.500, minumnya misalnya sehari hanya diberi 100 cc. Ya salah awakmu kayak gitu. Berarti kamu nanti kamu presentasi gitu ambil rumah sakitnya dipentung. Lihat dia dapat parenteral sehari itu di balance itu. Pakai total parenteral nutrition sehari masuk misalnya 500 cc 2 kali. Ya, itu udah masuk ya ke pembuluh darahnya, dia masuk ke sel-sel itu. Jadi cukup dari minuman karena keterbatasan kalau pasien minum kan takutnya nggak terkontrol karena kurang dan lain-lain. Jadi cukup diberikan sedikit ya sampai diinformasikan. Jadi murni harus menghitung parenteral ya yang diberikan, jumlah tetesannya tadi, yang pasti jenisnya dulu kalian harus tahu ya. Jenis ininya kandungannya apa saja. Kemudian teman-teman lihat kan di situ beda-beda biasanya. Terapi diberikan tetesan berapa kali per menit, ada yang 12 kali per menit. Ono sin 30 kan beda itu nanti. Asupannya ini harus dihabiskan sehari 3 apa ini namanya infus set yang ininya ya ininya parenteralnya yang ini cukup 2 kali saja. Tentunya ini berbeda-beda. Iya, Rek. Gimana? Belum lagi kalau cairan luka bakar, itu beda meneh. Plus iki murni elektrolitnya utama karena luka bakar itu hilang di keringat, hilang di kulit, ya. Itu pelepasan elektrolitnya dan lain-lain itu luar biasa. Itu nanti balance-nya lebih ribet lagi. Gimana? Pada pasien CKD ini biasanya dilihat jumlah urin yang keluar, ditampung berapa, ditambahkan berapa sih? Kalau nggak berapa ya, nggak sampai 500, mungkin 500-an mungkin balance-nya. Gampangannya ngono biasanya. Jadi yang diinikan apa kebutuhannya lihat ini jumlah urin yang bisa tertampung 1.000 terus dia ditambah 500 gitu kurang lebih. Berarti ini yang hilang. Belum lagi kalau ada suhu tubuh naik ya. Ini juga ada tambahan, catatan tambahan cairan. Kenaikan 1 derajat Celcius apa ini suhu itu akan meningkatkan kebutuhan energi dan cairan. Ada tambahannya sendiri. Baca-baca. Iya. Gimana, Rek? Oh, baik, Bu. Banyak banget ya. Nanti kamu belajar kamu susah menghafalkan gini, udah kamu kasus di kasus aja, nanti kamu cari itu referensinya. Kalau kasusnya begini karena eh, ya ini beda ya. Tapi nanti kalau kerja di rumah sakit karena sudah biasaan ini ya akan hafal dengan sendirinya. Biasanya begitu sih. Nggak salah balance cairan itu cuma ditambah 500-an ya nggak salah tuh. Sekitar segitulah. Kalau nggak ada kondisi penyulit yang lain ya. Ini pelajari diagnosisnya itu teman-teman ya. Karena nuliskan diagnosis itu menjadi sangat penting loh. Itu yang apa ya? Kalau saya lihat belum teman-teman gizi harus banyak latihan ya. Menetapkan apa nih? Diagnosis itu apa itu? PES-nya itu ya. Nah, itu harus tepat. Ya. Et kausanya itu apa? Tentunya et kausanya kalau penyakit kita nggak bisa karena ini biasanya kalau terkait dengan penyakitnya itu pasti intervensi yang komprehensif, nggak hanya diatasi oleh gizi saja gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa menspesifikkan sesuai dengan permasalahan gizi di etiologinya itu di apa PES itu ya di etiologinya itu teman-teman oh ini karena misalnya nafsu makan yang menurun karena eh, peningkatan metabolisme apa suhu tubuh sehingga kamu harus menambah itu kan relate gitu loh dari segi keilmuan jadi spesifik benar-benar ini intervensi gizi gitu itu yang harus dipelajari nanti kode-kodenya ya.
Jadi sebentar. Iya, iya sebentar ya. Iya, iya sebentar. Iya, iya. Pulang sekolah ya. Sebentar ya. Kampus aku, Rek. Udah ya. Apalagi teman-teman? Ya. Asupan-asupan zat gizi mikro. Nanti kalau teman-teman kan mau membuat menu itu ya, intervensi, mau menonjolkan apa sih functional foodnya atau yang mau dikejar itu harus munculkan agar konsisten ya. Kenapa intervensinya kan nggak mungkin tiba-tiba dikasih B6 atau tiba-tiba muncul di situ ditambahkan magnesium tinggi, tapi nggak ada penjelasan di patofisiologi, nggak ada penjelasan di assessment ya nggak bisa. Jadi kamu di assessmentnya harus munculkan ada nggak kondisi dari recall dari food ini yang memang intake-nya rendah atau memang kalau nggak intake rendah kebutuhannya meningkat boleh itu ya peningkatan kebutuhan misalnya karena kondisi ini karena ada ini dibutuhkan misalnya tambahan zinc yang cukup tinggi atau selenium sebagai stres oksidatif boleh karena kamu memberikan intervensi asalkan sesuai dengan kondisinya dan tidak kontradiksi ya nggak ada efek samping dan lain itu kamu boleh jadi peningkatan kebutuhan karena kondisi ini apalagi kamu sesuaikan dengan real nyata asesmennya memang rendah begitu nah, yang kamu gali ternyata konsumsi ininya rendah sehingga berkontribusi ke seratnya juga rendah itu munculkan jadi ya sebentar ya sebentar aja dulu ya. Gitu ya. Oke. Ya. Peningkatan kebutuhan, penurunan kebutuhan karena kondisi ini ya. Boleh. Asal tadi harus muncul di mulai dari assessment, munculkan di diagnosis sehingga diintervensi kalian berikan gitu ya. Dah. Pemenerek. Wis kan, Rek? Dulu waktu PAGT dibahas mendetail kan ya, termasuk yang assessment itu apa diagnosis dibahas mendetail kan ya, ya domain behavior itu pelajaran Rek. Kurang pengetahuan, tidak siap untuk merubah gangguan kan beda gitu. Baca ini loh kan beda gangguan pola makan. Nah, seperti ini kan berarti dia apa ya pola makannya ini ada gangguan apakah sebab kausanya nanti lanjutannya kan gangguan pola makan dikarenakan apa gitu kan ini beda-beda atau memang tidak patuh terhadap rekomendasi diet ya tidak mampu mengurus diri sendiri kan beda harus menempatkan yang sesuai karena kita mau nanti berdasarkan ininya apa yang terjadi ini ya atau eh, apa ini aksesnya terbatas gak apa-apa kalian berikan seperti itu dia sadar kok dia pengetahuan kalau memang dua muncul ya nggak apa-apa wis pengetahuannya kurang aksesnya terbatas ya wis berarti ya semuanya harus diberikan intervensi gitu sudah ya wis Rek. Untuk tak lanjut aja ya gak salah halo gimana halo Oke, Bu. wis capek ya aku tambah rek aku yakin Israel saya nggak sempat berangkat ke kampus saya yuk ayah ini sudah nggak muncul ya Share screen-nya mati, Bu. coba saya ini ke infeksi aja ya ini sebenarnya nggak murni kalau infeksi itu ke mungkin sudah pernah teman-teman ya nanti lebih ke imun sistemnya ini saya cuplikan PPT saja terkait dengan stres metabolik yang ini nanti sebenarnya bukan hanya pasien infeksi ya
secara umum di rumah sakit, tapi banyak kasus-kasus nanti yang coba ini saya dari guru saya ya. Teman-teman perlu tahu karena nanti perhitungan satu faktor penting yang teman-teman harus menambahkan informasi ini untuk menghitung total energi itu adalah faktor stres. Nah, stres ini jangan dimaksud faktor stres itu anggapanmu jadi kita harus menggali orangnya ini tingkat stresnya gimana, stres psikologis, bukan ya. Jadi ini stres-stres yang dimaksud itu adalah stres metabolik. Stres sel-sel kita itu mengalami kondisi stres karena faktor penyakit. Jadi jangan dicampur adukkan. Nanti kalau dia kondisi stres, tertekan itu masuk di habit environment-nya, kondisi pencetusnya ya. Tapi nanti teman-teman menambahkan ini sehingga teman-teman perlu tahu kondisi pasien di rumah sakit itu bagaimana status metaboliknya. Yang ini nanti sebentar akan membedakan tentunya secara langsung ya yang diberikan ya. Sehingga kemudian misalnya trauma. Hampir semua penyakit memberikan kondisi stres metabolik dalam tubuh kita ya. Ini yang perlu teman-teman ini kan. Jadi ini terjadi kondisi hipermetabolik. Stres metabolik itu kondisi sel kita itu hiper ya. Apakah itu ada trauma berat, mengalami proses ada pasien dengan luka bakar, fraktur yang multiple itu wis otomatis ya. Belum ada adanya infeksi-infeksi berat, misalnya pneumonia, HIV dan lain-lain ya. Adanya prosedur bedah kondisi kenapa pasien bedah itu kan suatu proses, prosedur, bukan penyakit. Tapi itu membuat kondisi sel-sel tubuh kita itu mengalami stres metabolik karena ya iya harus dilakukan pembiusan ya dengan berbagai obat terapi, belum lagi penyakit-penyakit kronik yang terus terjadi. Ya itu tentunya akan menimbulkan sendiri. Nah, derajat stres sesuai dengan beratnya. Nanti tentunya kenapa kita perlu menentukan berapa sih derajat stresnya ini? Kita bilang 1,2, 1,5. Ini untuk secara langsung tadi sudah saya sampaikan menghitung kebutuhan gizi pasien ya. Jadi apa yang terjadi perubahan akibat stres metabolik? Kita lihat hipermetabolik. Konsumsi oksigennya. Nanti makanya pasien-pasien seperti ini di rumah sakit terpasang. Kenapa sih kok selalu nggak lapo-lapo dikasih sungkup ya? Mungkin nggak sesek. Nggak apa-apa itu untuk mengimbangi karena memang secara otomatis konsumsi oksigennya itu meningkat pada orang-orang yang mengalami kondisi sakit ya, stres metabolik. Kan nggak harus sesek yang dikasih ini tuh nggak dikasih sungkup tambahan bantuan ya. Ventilator itu juga tanpa efek samping ya, bukan ventilator alat bantu penapasan. Bahkan kalau ventilator sudah mematikan semua proses normal, digantikan mesin, itu sudah tingkat yang apa namanya ya terakhir. Kalau sudah nggak berfungsi nafasnya ya pasti dibantu dengan itu. Tapi selama itu masih ini, jadi ini kan perubahan respiratory question nanti ada perhitungannya. Bahkan ada terjadi perubahan respon-respon hormonal. Ini yang perlu kita tahu ya pada kompleks itu. Jadi perubahan metabolisme, jadi meliputi berbagai metabolisme karbohidrat, protein, lipid, mineral di dalam tubuh kita. Itu berubah dari kondisi normal, sehingga tadi dikatakan peningkatan kebutuhan protein karena penyakit ini. Ya memang karena ada proses di mana dia bekerja ekstra pada pasien, misalnya gangguan pernafasan pada orang COPD ya, dengan ini atau lain-lain lah ini. Kemudian belum lagi adanya respon metabolik mediator sitokin inflamasi yang itu akan meningkatkan respon tadi ya. Nah, hipermetabolik ini basal yang disebut adalah metabolisme basalnya meningkat sesuai dengan luas dan derajatnya. Ini banyak referensi-referensinya nanti teman-teman bisa lihat ya. Selalu faktor stres itu jarang sih, 2 ini biasanya wis maksimal. Ya, kalau luka bakarnya sangat hampir 50% ke atas biasanya dikatakan ya kita anggap 2 gitu ya. Karena kalau 2 itu kan implikasinya 2 kali lipat dari energi normal gitu. Nanti
ini ya. Jadi kondisi-kondisi selalu dalam kondisi ring yang ini. Tinggal teman-teman mau naruh di mana? 1,1, 1,3, 1, ini ya tentunya kita lihat dari kasus di pasiennya ya. Jadi kita inikan ini ya, perubahan resting metabolik ini sejalan dengan waktu. Ini kalau resting ya ini meningkat ini pada kasus-kasus fraktur dan lain-lain. Ini dari kondisi restingnya sendiri nggak ada aktivitas, makanya orangnya bukan metaboliknya meningkat, apa ini total energinya karena aktivitas fisik, enggak, orangnya malah kadang koma, bed rest, full bed rest, gak lapo-lapo. Jadi faktor aktivitas fisiknya justru rendah. Kalau normal mungkin 1,2, 1,5 dia hanya bed rest, beda perhitungannya. Tapi dia tinggi di stres metaboliknya. Ya, pada orang-orang luka bakar gak iso apa-apa. Pasien ini malah kakinya digantung, ininya di ini ya, dilakukan. Tapi dia tinggi banget hipermetabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya. Ini konsumsi oksigennya ya. Ini ada, kita perlu lihat ada fase-fase ya, ketika baru trauma sampai 1 hari itu menurun, dia lihat lemah ya, tapi begitu dia pasca, nah ini akan masuki, dia akan uptake lebih banyak ya, sehingga kita perlu waktu dan lain-lain. Ini untuk melihat mengukur kalorimetri indirect ya, tidak langsung. Ini volume CO2 yang diproduksi, yang dikonsumsi. Nah, ini umumnya pada pasien-pasien trauma sepsis yang nanti ini kaitannya dengan pasien infeksi ya. Sepsis-sepsis yang ada di rumah sakit itu akhirnya ini meningkat ya. Ini sebagai perhitungan bahwa kondisi ini ya, respon hormonal, insulin, katekolamin, glukagon, kortisol, hormon-hormon stres ini meningkat kabeh pada kondisi hipermetabolisme ya. Nih ada beberapa yang biasanya ini menurun, nih meningkat umumnya kalau sudah fase flow. Ini yang terjadi, respon hormonal ini akan meningkat, sehingga kita perlu tahu respon-respon ini. Misalnya dia gampang terjadi stres, kejang, kok bisa terjadi hipoglikemi secara tiba-tiba rendah ya, bukan karena faktor makanan, sudah enggak faktor makanan kalau sudah masuk begini. Karena kalau kita kan biasanya makannya rendah kita hipoglikemi, enggak, belum sarapan, belum ini, atau ini enggak, karena faktor penyakitnya sendiri, stres metabolik tiba-tiba drop glukosanya, makanya dia perlu di ruang-ruang yang intensif ya, ICU itu terpasang monitor secara periodik, nggak boleh dilepas, bukan nanti diukur, tapi dia dipasang monitor di layar ya untuk mengukur kondisi setiap waktu, karena bisa tidak terprediksi begitu pada kondisi yang ya orang, karena orangnya tidur terus, nggak tahu, kita kan proses di dalamnya tahunya dengan tampilan di monitor itu, tiba-tiba ini glukosanya drop, tiba-tiba RR-nya melemah misalnya, tiba-tiba ini, nah ya, itu harus selalu terkontrol ya. Ini metabolisme karbohidrat ya, bisa terjadi ini karena kerja hormon insulin ya, sekresi glukagon meningkat. Ini bisa terjadi kondisi yang disebut stres diabetes. Orangnya bukan ini ya, karena disebut stres diabetes kita aja hiperglikemia karena kondisi-kondisi ini tadi meningkat. Padahal dia kalau nggak bukan berarti orang kalau di ICU terus apa itu glukosanya darah dia punya DM, enggak, karena proses penyakitnya tadi yang menyebabkan gula darahnya itu enggak terkontrol, sehingga kalau ada orang di ICU biasanya terapinya bukan lagi oleh intervensi gizi secara oral ya, bukan secara itu, karena lebih ke masuk ke gawat darurat ya. Penggunaan glukosa ini pada jaringan yang meningkat ya, meningkat ini utamanya melalui metabolisme anaerob, sehingga kadar asam laktatnya meningkat pada orang-orang yang injury ya, itu ketika diperiksa labnya asam laktatnya meningkat karena proses itu tadi, nitrogen di urin, katabolisme protein otot skelet meningkat, sehingga kalau diperiksa di ureanya ya, metabolismenya proteinnya itu banyak terkatabolisme, sehingga kamu bisa sampaikan ini peningkatan kebutuhan protein karena lain-lain ini ya. Belum lagi perhitungan NUU ini pada trauma berat ini meningkat banget. Ada salah satu indikator ketika diperiksa di urin ureanya sangat tinggi, itu terjadi trauma berat dan sepsis dalam tubuhnya. Bukan karena dia konsumsi protein yang tinggi,
Kalau kamu seperti itu ya ditertawakan, nggak ada kaitannya. Ini udah kondisi yang nggak normal semua, ya. Nih mungkin ini gambaran-gambarannya sehingga kita perlu tahu imbang nitrogen nanti untuk memperkirakan asupan protein yang diberikan. Ya, berapa ini ada rumus-rumusnya NU-nya sehingga kita perlu berikan protein kurang lebih segini pada kasus-kasus stres metabolik. Nih, perubahan hormon kortisol ini memicu asam-asam amino tadi yang ada di skelet ya. Apa ini untuk ini ya, protein fase akut semua termobilisasi begitu, oksidasi sehingga nanti teman-teman bisa lihat asam amino rantai cabang di dalam darahnya menurun ya, karena dia digunakan oksidasi untuk berbagai keperluan ini. Banyak lagi lah, ini sangat klinis ya. Tapi ini nanti kita perlu tahu juga karena ada glutamin, kemudian alanin ini masuk di asam amino esensial yang biasanya tercover di parenteral nutrition dan lain-lain ya, itu sangat penting. Lipolisis ya, metabolisme lipidnya meningkat, oksidasinya ya. Kenapa bisa begitu? Itu ada proses di dalamnya ya. Kadar ininya trigliserida turun tapi biasanya asam lemak bebasnya meningkat. Mineral kalium ini banyak sekali terekskresi di urin, keluar ya. Banyak hilang di urin sehingga ini harus dibalance, harus diberikan dari asupan maupun dari enteral parenteral ya. Ini kondisi-kondisi membedakan starvation, kelaparan dengan hipermetabolisme stres. Jadi kalau starvasi itu restingnya menurun, kondisi basal metabolisnya tadi menurun, justru nggak meningkat, karena dia rendah. Tapi hipermetabolisme meningkat. Sedangkan semua proses yang terjadi di sini ya, proteolisis, oksidasi protein dan lain-lain ini pada kondisi termetabolis ini meningkat sekali ya, sedangkan ini hanya meningkat sedikit. Sebaliknya ini benda keton karena tadi oksigennya menurun, dia banyak menggunakan apa namanya apa ini glipolisis anaerob sehingga menghasilkan zat badan keton dan lain-lain sebagai tercover untuk ini ya. Kalau dulu teman-teman baca di metabolisme itu kan ada salah satu pembedanya starvation dan ini karena proses menghasilkan badan keton oleh apa ini hati itu akan meningkat. Itu yang membedakan. Ya, banyak lah ini ya teman-teman untuk kondisi-kondisi yang ini yang berdasarkan yang terjadi kalau starvation itu anggap kelaparan ya, bukan stres metabolik. Hingga kalau pada umum ini bahkan sepsis itu tadi nitrogen urin, urea urinnya meningkat sekali, glukosanya juga ya sangat tinggi, kemudian laktatnya bisa sampai ribuan kali lipat ya, belum lagi hormon glukagon dan lain-lain ini banyak ya. Ini respon metabolik ya, teman-teman nanti pelajari sitokin. Ini merupakan apa senyawa yang bisa kita lihat. Tahu dari mana sih Bu dia stres, dia apa stres metaboliknya tergolong tinggi. Ini kita bisa lihat dari sitokin-sitokin yang dihasilkan di tempat-tempat cedera tadi. Makanya kita periksa kondisi makrofagnya, monositnya, limfositnya itu menggambarkan ya. Jadi ini ada faktor nekrosis tumor, misalnya interleukin 1, 6, interferon. Ini merupakan sitokin yang utama biasanya terhadap trauma. Kalau terjadi trauma, infeksi, kita bisa cek ini. Kalau dia meningkat secara tajam tadi ya, meningkat banget, ini tanda bahwa tubuhnya yang mengalami stres oksidatif tingkat tinggi, gitu ya. Ini banyak nanti teman-teman baca sendiri saja, saya nggak menjelaskan. Ya, ini rancangannya kurang lebih bagaimana IL-6 bisa meningkat pada kasus-kasus luka bakar. Jadi adanya trauma ini akan menstimulasi berbagai reaksi tadi. Ya, surgery ataukah pada malignansi, trauma, sepsis ini akan berdampak ke berbagai sel tubuh, ya, ke adiposit, ke hebat. Sebentar. Oh, sebentar.
gitu ya. Jadi dari yang terjadi nanti kenapa gluconeogenesis ini meningkat tadi ya, laktatnya, kemudian banyak lah ininya ya, pembebasan dan lain-lain. Ini teman-teman ini secara patofisiologi sih, secara ininya. Ya, ini tadi peningkatan ini kenapa kondisinya bisa nih, respon fase akut terjadinya ini demam. Kondisinya biasanya pasien tensi apa ini temperaturnya agak tinggi, malaise, malaise itu lemah, takikardi ya. Takikardi itu tensi bukan tensi nadinya. Nadinya di atas 100 biasanya. Terus proses kedinginan. Ya, demam tapi kedinginan, beda ya. Jadi hmm, pakai ini dulu aja. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi-kondisi orang ini yang tubuhnya dingin banget, apa tinggi temperaturnya tapi dia mengalami kedinginan. Ini suatu respon fase akut ya. Ini sebenarnya efek dari ini itu dapat menguntungkan berbagai sebenarnya ada proses homeostasis ya sebagai tanda. Apa sih? Sebentar. Mungkin ini nggak usah ya teman-teman, ini terlalu klinis yang teman-teman tidak apa ini perlu untuk mendalami juga, tapi intinya harus tahu ya. Ini karakteristik pasca trauma berat karena teman-teman harus melihat dulu kondisi kapan itu. Apakah respon akut atau apa respon adaptif ya. Ini akan berbeda ketika teman-teman melihat kok tidak kondisinya kita harus tahu fase apa. Nah, ini pada saat kondisi shock misalnya hipovolemik itu terjadi perdarahan ya. Perdarahan hebat, kecelakaan itu ini menurun semua ya, kondisi fase F itu hanya beberapa tadi, kurang dari 1 hari kalau nggak salah, berapa tadi ya kondisinya. Ini akan terjadi itu respon tubuh sehingga ini nanti akan terjadi respon akut yang ditunjukkan dengan peningkatan sitokin-sitokin tadi ya, katekolamin. Kemudian ada respon adaptif. Ini tidak terus-menerus dia akan ini karena ada adaptasi dari tubuh terhadap proses ini gitu ya. Potensial ini apalagi kalau ini sudah tertangani. Biasanya fase-fase ini adaptif ini ketika sudah tertangani itu sehingga ketika teman-teman misalnya nanya kondisi pasien, pasien setelah mengalami apa misalnya ya kecelakaan lalu lintas, kamu tanyanya 3 hari setelah kejadian atau 5 hari setelah, ya beda banget ketika kamu melihat kondisi itu direspon akut ya di beberapa jam setelah dia mengalami. Nah, itu akan terlihat beda banget. Sehingga ini harus disesuaikan dengan kondisi, makanya diagnosisnya harus sesuai dia pasca pemulihan pasca trauma atau pada kondisi dia preoperasi misalnya pada kondisi mau dioperasi atau post operasi yang sudah tadi pemulihan itu akan sangat berbeda ya, pemberian intervensi dietnya pasti berbeda juga ya. Ini glutamin banyak nih teman-teman, nanti perhatikan berbagai, makanya nggak hanya sekedar maksud saya tahu kalau pada ini ya hanya protein titik gitu, karena protein itu banyak banget terutama pada kasus-kasus yang nanti dikaitkan dengan ini ya nutrisi enteral parenteral, ada glutamin, ada tadi asam amino rantai cabang, ada mana ini harusnya spesifik sampai segitu. Kalau ini kemarin dipelajari oleh teman-teman PPDS ya, yang itu tuh sampai sehingga kita tahu pada tingkat mana ini yang apa yang dibutuhkan begitu. Karena kalau di apa di terapan enteral ngomongnya bukan protein gelundungan ya, tapi harus jelas yang mana yang dimaksud ini kebutuhannya, apakah alanin, glutaminnya, ataukah yang lainnya ya. Ini sangat penting sekali glutamin untuk amiogenesis, banyak ini ya untuk perbaikan sel-sel ini ya, sel mukosa, limfosit, fibroblast. Nah, ini kadarnya sehingga pada saat sakit ini menurun sehingga ini sangat penting kita untuk memberikan tambahan-tambahan ya. Perlu waktu lama untuk mencapai kadar normal pada akhir recovery ya.
Ini tidak dimasukkan ke dalam karena relatif tidak stabil dan tidak disimpan dalam khusus glutamin ya. Jadi ini ada beberapa ternyata spesifik glutamin itu jarang ke parenteral karena memang parenteral itu kenapa harganya mahal ya, cuma air misalnya teman-teman beli aja infus itu berapa satu ininya ya. Ya karena prosesnya juga nggak mudah, nggak bisa memasukkan semua unsur ya. Pada prosesnya harus yang sesuai dengan apa ini osmolarifikasi darah, harus stabil, tidak mudah ini kan begitu karena dia langsung masuk ke pembuluh darah begitu nggak sesuai ya akan terjadi bahaya dong seperti itu ya. Nah, ini yang memungkinkan masih pada produk-produk enteral ternyata untuk glutamin pemberian banyak pemberian melalui darah ini sudah ya kayak ini ya. Ada yang ditanyakan, Rek? Ini banyak banget ini. Ini sudah tadi ini. Ya, ternyata glutamin tidak diperbolehkan pada orang dengan gangguan fungsi hati karena bisa meningkatkan enzim aminotransferase di hati secara signifikan sehingga ketika memberikan glutamin harus juga memantau apa ini aminotransferase ini gitu kadarnya apakah meningkat atau tidak. Udah, Rek, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sih itu ya untuk apa mau teman-teman ingin mendapatkan gambaran lebih banyak apa? Kalau dari itu nanti apalagi kalau status infeksi itu agak rumit itu kalau kasus sepsis ya critical ill. Critical ill itu kayak orang-orang yang di kasus ICU ya. Itu banyak banget peran parenteralnya. Nah, critical ill, luka bakar ya. Itu nanti benar-benar keahlian spesifik bahkan apa ini kalau dietitian belum ya, tapi sudah ada di rumah sakit. Kalau perawat pun ya, kalau dokter kan ada spesialis-spesialisnya ya, ada anestesi, ada misalnya bedah sendiri, bahkan di ICU aja satu pasien itu bisa dirawat lebih dari banyak dokter. Ini misalnya pasien, oh pasti di ICU itu pasiennya dokter anestesi, karena dia yang berikan ini ya suntikan untuk ventilator kontrol semua metabolik di monitor itu kan dokter anestesi tapi kasusnya apa misalnya oh kasusnya bedah ya dokter bedah apa banyak banget yang berkontribusi ternyata di sana ada gangguan saraf jadi itu ikut menangani tim ini juga bahkan teman-teman perawat itu sudah ada spesialisasi sendiri ya jadi perawat-perawat yang bekerja di ICU itu akan beda pengalaman kerjanya dengan perawat yang duduk di yang bekerja di rawat anak ataupun di kasus-kasus obgyn melahirkan beda banget kan ini skill yang ini harusnya ada spesialisasi sampai ke sana kalau dietitian ini kalau nggak salah banyak ini sering dari IP atau dari mana dia yang memberikan tentang dietitian itu ada beberapa teman-teman dietitian yang bekerja di rumah sakit otak di Jakarta itu ada rumah sakit ya kalau ada rumah sakit otak ya spesialis memang untuk itu jadi dia memang skillnya atau lihatnya ya memang di situ begitu improvisasinya dia berkembang di sana dan ini nggak mudah begitu bukan berarti nanti menurut ini ya harusnya ketika profesi itu mengarah ke sana kalau dietitian harus tahu semuanya itu kayak dokter umum jadinya tapi kalau mau mendalami satu dan spesifik ya ini kayak kita belajar ini kan masih konsep yang umum begitu semakin mendetail kita akan semakin kompeten satu titik tapi kita kompeten gitu itu yang harusnya skill profesi itu diasah sampai ke sana sehingga mencapai ini loh terkenal makanya ini kalau dokter jantung yang terkenal ini misalnya aku spesialis ini dietitian misalnya yang ahli ini ya misalnya kasus-kasus malnutrisi sampai komplikasinya itu ini kalau ini terkait dengan luka bakar itu ada mestinya itu nanti sampai ke sana karena memang keilmuan ini bukan hal yang mudah terus saat dia lihat gini terus paham juga enggak gitu karena harus tahu patofisiologi penyakitnya prosesnya semuanya
sak tumplek itu dan sampai tata laksana gizinya itu perlu skill pengalaman yang nggak bisa hanya belajar tulis seperti ini, seperti saya harus eh, terampil di lapangan, harus kondisi di lapangan. Oh ternyata nggak sekedar gini loh, nanti ada anestesi yang memberikan ini sehingga ahli gizi harus seperti ini. Ketika beda itu praktek-praktek di lapangan yang otomatis akan apa ini ya terampil kalau kita lakukan beda dengan membaca sebanyak apapun artikel jurnal mungkin itu akan hanya menambahkan tingkat pengetahuan ya memang kalau kami ya mungkin di dosen skillnya adalah kita improvisasi knowledge ya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbagai riset ya risetnya pun kan tergantung mau riset bisa riset mendalam misalnya di pasien ICU ya kamu akan ahli di sana itu pun kan kita nggak mungkin memahami semuanya saya juga paham komunitas saya paham tentang apa namanya kebijakan saya juga ini nggak akan ada orang yang semuanya bisa atasi apalagi di dietetik sebegini luasnya itu pasti kita akan sesuai dengan ini skill kita mengarah kemana ya misalnya oh ini saya banyak kasusnya banyak mempelajari di Adri mau nggak mau kita akan terasa karena belajar riset di sana mendalami memperluas oh ini menyangkut ini ternyata nanti arah pengembangannya roadmapnya penelitian nanti next ke sini itu akan berkembang otomatis tapi kita nggak bisa menguasai semuanya gitu ya